الحلقا في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mabakdu, Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Tiap kita hari ini tidak harus melihat televisi, tidak juga harus menunggu jam 21 malam baru bisa melihat dunia dalam berita. Itu masa lalu. Dulu waktu kita masih anak-anak. Hari ini berita sangat cepat. Bahkan di waktu yang sama bisa live streaming. Bisa kita lihat langsung di tangan kita masing-masing. Apa yang terjadi di Gaza, mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara sudah tahu semua. Karena hampir tidak ada yang tersembunyi. Gaza itu, kota itu panjangnya hanya 41 kilometer. Luas wilayahnya 635 kilometer seluruhnya. Jumlah penduduknya 2,3 juta jiwa. Bandingkan dengan kota Padang kita ini. Padang, panjang garis pantainya saja itu 61 kilometer. Luas seluruh kota Padang, Bungus, Lubuk Buaya, Purus, Lambung Bukit, 695 kilometer. Penduduk kota Padang lebih kurang 1 juta jiwa. Jadi kalau dihitung luas wilayah, masih luas wilayah kota Padang. Masih panjang kota Padang. Bedanya cuma satu saja. Penduduk di Gaza itu lebih padat ketimbang di kota Padang. 2 kali lipat penduduk kota Padang orang yang tinggal di Gaza hari ini. Bagaimana mereka susahnya itu, sulitnya, menderitanya, tanpa air, tanpa listrik, tanpa gas, tanpa ada bantuan yang boleh masuk ke negeri mereka. Bapak Saudara, kalau tidak ada lampu listrik dan air di rumah, berapa hari bertahan? Tidak ada air, mau mandi, mau berwudu, tidak ada listrik, mau cas handphone saja tidak bisa. Berapa lama akan kuat? Sejak tanggal 7 Oktober kemarin, rasanya sampai hari ini belum mau Israel untuk mengalirkan air dan listrik ke Gaza. Apakah mereka menyerah? Angkat bendera putih? Tidak. Apa kata
tentara Brigade Al-Qassam itu. Israel menyebut mereka tentaranya paling besar, dananya paling besar, jumlahnya paling besar, teknologinya paling canggih, bantuan seluruh persenjataannya paling besar. Mereka lupa satu hal, Tuhan kamilah yang jauh lebih besar. Allahu Akbar. Israel lupa satu hal. Boleh saja tentaranya jumlahnya paling besar. 350.000 tentara sekarang mengepung Gaza. Seluruh sudut dipenuhi oleh tank Merkava Israel. Rudalnya tidak berhenti menembak, bahkan menembak rumah sakit kemarin. Rumah sakit yang ditembak dan dibunuh itu justru orang yang sudah sakit. 600 orang meninggal. Di muka bumi ini rasanya satu baru kita dengar negara yang membom rumah sakit itu satu baru. Lalu apa sikap kita? Apakah tiap hari kita hanya menonton dan menghitung jumlah yang meninggal? Tiap hari kita hanya melihat genangan darah dan tangisan anak-anak yang kehilangan ayah ibunya. Tiap hari kita hanya sekedar jadi penonton saja. Bapak dan Ibu, Rasul sudah ungkapkan dahulu, di akhir zaman sayati alan nasi zamanun, umatku itu bagaikan buih di lautan. Banyak tapi tidak ada nilainya, banyak tapi tidak ada maknanya, banyak tapi tidak ada tenaganya, banyak tapi tidak ada kekuatannya, banyak tapi tidak ada manfaatnya. Ayo lihat buih di tepi pantai itu, dari pagi sampai sore dihempas gelombang saja kerjanya. Tidak ada tenaga apapun, tidak ada kemauan apapun, hanya untuk diombang-ambing saja. Maka negeri kita masuk dalam negeri buih itu, wallahu a'lam. Buktinya kita sering diombang-ambingkan saja cuma. Pagi lain gelombangnya, sore lain pula gelombangnya. Pagi gelombangnya lain, sore sudah lain pula. Tapi kita masih punya Tuhan yang lebih besar. Tidak semua perang dimenangkan oleh jumlah yang besar. Perang Badar 300 orang lawan 1000 orang. Imbang tidak itu? Rasul hanya mempunyai tentara ketika itu, sahabat, dan bukan juga semuanya prajurit. 300 orang cuma yang ke medan tempur itu. Apa hasil akhirnya? Bapak saudara yang sudah ke Tanah Suci, yang sudah lewat dan ziarah ke Badar tahu itu. Perang Uhud berapa jumlahnya? 700 lawan 3.000. 700 orang lawannya 3.000. Berapa satu orang harus berhadapan itu? Perang Kandak. Perang Kandak 3.000 lawan 15.000. Imbang tidak itu? 3.000 cuma. Seluruh penduduk kota Madinah ketika itu yang ikut mempertahankan kota. Musuh 15.000 sampai 20.000. Imbang tidak? Kam min pi'atin qalilatan ghalabat pi'atan kasiratan biiznillah. Berapa banyak golongan yang lebih sedikit mampu menumbangkan golongan yang lebih besar dengan izin Allah. Maka tidak seluruh perang bisa dimenangkan oleh jumlah yang besar dengan senjata yang canggih. Negeri kita dulu merdeka, bambu runcing itu modalnya.
Cuman negeri kita tidak dituduh teroris. Tuanku Imam Bonjol membela negara dan negerinya, tidak disebut teroris. Pangeran Diponegoro bangkit membela tanah leluhurnya, tidak disebut Pangeran Diponegoro itu teroris. Sultan Hasanuddin tidak disebut teroris. Arek-arek Surabaya tidak ada yang dicap teroris. Kenapa malah orang yang membela masjidnya, membela tanahnya, membela bangsanya disebut malah teroris? Adil tidak? Coba dihitung, mana yang banyak? Tawanan Israel atau tawanan Palestina? Mana yang banyak? Dari dulu, jangan yang hari ini. Mana yang banyak? Anak-anak yang mati di Palestina daripada yang mati di Israel? Mana yang banyak? Mana yang banyak? Orang yang terbunuh di Palestina dengan yang terbunuh di Israel, mana yang paling banyak? Rumah yang hancur di Palestina dengan rumah yang hancur di Israel, mana yang paling banyak? Mana yang terorisnya? Mana yang teroris? Apa saudara harus tahu paling tidak satu hal? Amerika itu adalah Israel besar. Israel itu adalah Amerika kecil. Maka apapun saja kebutuhan dan kemauan Israel, Amerika akan ikut di dalamnya. Akan ikut bercampur di situ. Walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho kepadamu Yahudi dan Nasrani itu sampai kamu ikuti millah mereka. Kamu ikuti millah mereka. Kalau ada penjara di muka bumi hari ini setelah runtuhnya tembok Berlin, blokade yang tidak bisa ditembus oleh warga negaranya, hanya satu cuma di muka bumi itu, blokade yang ada di Gaza, Palestina. Sejak tahun berapa didirikan? Satu kota ditutup rapat karena dianggap semuanya adalah teroris. Padahal sahadatnya sama dengan kita, kiblatnya sama dengan kita. Masjid yang mereka bela, masjid yang namanya ada dalam Al-Quran, Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan jadi bahan renungan kita untuk masih mampu peduli dan mampu untuk berbagi kepada saudara-saudara kita tersebut. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.